Oke, shalom semua. Oke, hari ini kamu tengok ada yang cute-cute di sini kan? Tak ada. Sean juga tak ada. Karena dia yang paling cute. Oke, karena hari ini spesial. Kenapa? Karena hari ini adalah Generation Service. Di mana anak-anak Hope Kids join dengan dewasa di kebaktian pada hari ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk mereka semua. Untuk itu saya mau dorong dan mau jemput anak-anak, adik-adik untuk duduk ke depan. Jangan di belakang, ke barisan kedua dan tiga ini. Cikgu-cikgu boleh tolong, dan Noah dan Melvin duduk depan sini, sebelah pastor. Bagi ya. Oke, yuk maju ke depan. Wah, duduk depan, boleh duduk di sebelah pastor, ya. Sam, sini pun boleh Sam. Lagi depan lagi banyak urapan. Amin. Oke. Haleluya. Sudah? Depan sini pun boleh. Rowena. Ya, oke. Amin. Sini pun kosong. Oke, shalom semua. Shalom semua. Amin. Kita tidak terasa. Sekarang sudah bulan Oktober. Cepat Cepat masa berlalu. Sudah bulan Oktober. Sebentar lagi kita akan celebrate Christmas. Wah. Itulah semakin hari kita masa berlalu dengan semakin cepat. Dan juga kita semakin tua. Jadi saya bersyukur melihat banyak adik-adik kita, anak-anak di sini yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan juga bersyukur untuk puji sembah pada hari ini. Semua anak-anak muda. Beri tepuk tangan untuk mereka. Karena mereka adalah generasi penapis. Amin. Dan juga kita tidak melupakan mereka yang tidak begitu muda. Karena mereka penuh dengan wisdom. Boleh anak-anak muda tengok kepada setiap yang lebih tua dari kamu. Katakan, saya memerlukan kamu. Amin. Oke, hari ini kita sampai kepada tajuk yang kedua daripada siri khotbah doa. Yaitu doa, keteguhan, dan kemenangan. Jadi ada 3 topik yang kita akan lakukan untuk kuasa doa, yaitu doa, beban, dan kejayaan minggu lepas. Dan hari ini kita akan melihat kepada doa, keteguhan, dan kemenangan. Dan minggu depan kita akan dengar dengan doa, pertobatan, dan pemulihan. Amin. Dan hari ini kita akan lihat daripada buku Daniel 6 ayat 1 sampai 24. Oke, panjang sekali, tapi ini seminggu sekali kita datang ke rumah Tuhan. Jadi bagus untuk kita untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Kenapa? Karena siapa di sini yang tidak pernah buka Alkitab dalam 1 minggu? Jangan angkat tangan. Bagi tahu Tuhan saja. Oke, karena itu mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca buku Daniel 6. Dari 1 sampai 24, dan untuk ini saya mau menjemput 2 asisten saya untuk baca firman Tuhan. Yang satu adalah Ebner, mari beri tepuk tangan untuk Ebner. Dan satu lagi adalah Josh, mana Josh? Oke, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, boleh bagi, mic ada kah? Jangan malu-malu, ayo ke depan, tolong saya. Oke, Ebner akan pimpin dari 1 sampai 12 dan Josh akan pimpin dari 13 sampai 24. Kalian semua boleh bangkit berdiri? Boleh, oke. Boleh baca? Oke, jangan belakang anti, tak nampak mereka. Anti masih tinggi dari kamu. next year kamu lebih tinggi anti. Oke, semua siap? Mulai dari Ebner. Ebner siap? Dapat baca sini atau sini? Mana? Oke, nampak Josh? Oh, sana. Oke, kita mulai dari Ebner. Ebner boleh mulai? Daniel 6 ayat 1 hingga 4. Lalu
Berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ingin melebihi pejabat tinggi dan para wakil raja itu, kerana ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya di seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan ditempatkan suara singa. Sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Naomi dengar Daniel bahawa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya ia 30 hari menyampaikan suatu larangan atau manusia akan dilemparkan dalam 2 singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Amen. Beri tepuk tangan untuk Emna. Seterusnya Josh. Tengok sini boleh? Okey. Lalu tak ada suara. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu tegas-gegaslah orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ketahuilah ya Raja bahawa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah.
Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja menjap itu dengan cincin menterainya dan cincin menterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat apa-apa. Lalu pergilah dia ke istana dan berpuasa dalam malam itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika itu sampai ke gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Kerana ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu ceritalah Raja dan memberi perintah supaya Daniel ditarik ke gua itu. Maka ditariklah Daniel dari gua dalam itu, dan tidak dapat luka apa-apa padanya, kerana ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambil orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilempar ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan isteri-isteri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan menerkam tulang-tulang mereka. Beri tepuk tangan untuk Josh juga. Amin. Terima kasih. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini karena Engkau menyertai kami. Kami percaya bahwa firman-Mu berguna untuk mengajar, mendidik Tuhan, dan memperbaiki setiap kami, agar kami akan diperlengkapi untuk semua perbuatan baik. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya hanya Engkau saja yang berkata-kata Tuhan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Josh and Abner. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada mereka. Amin. Oke, ini ada challenge untuk anak-anak Hopkins. Kami 2 minggu lalu pergi ke satu gereja di atas bukit. Dan setelah kebaktian, kamu tahu apa yang terjadi? Anak-anak muda datang semua pergi cari Pastor Daniel. Kami pun terkejut. Kenapa? Dan mereka sebenarnya ada nota. Dan nota itu adalah catatan khotbah mereka. Dan catatan khotbah mereka itu harus ditandatangani oleh pastor. Wah. Jadi hari ini anak-anak Hopkins kamu buat catatan dan nanti cari Pastor Daniel, oke? Okay? Untuk minta tanda tangan. Oke? Ya, belajar boleh join. Boleh Sam. Oke, amin. Oke, jadi slide berikutnya. Bayangkan bagaimana perasaan kamu jika berhadapan dengan singa. Bagaimana rasanya? Kalau kamu pergi ke zoo dan singa lapar, bagaimana perasaannya? Ada di sini yang takut tidak? Takut, Sam? Itulah perasaan yang kita alami. Tetapi, kenapa Daniel dapat tenang dan berdoa meskipun tahu nyawanya terancam? Saya percaya pada saat Daniel masuk ke gua singa, belum masuk pun dia sudah pasrah. Dan mungkin dia sudah buat sudah buat semua persiapan karena dia tahu bahwa pasti dengan perhitungan manusia dia tidak akan kembali lagi. Betul? Kalau kita yang sudah membacanya mungkin kita tahu bahwa Daniel selamat. Tapi masa itu, kamu bayangkan kalau
Daniel saat itu berada dalam posisi itu, sehari sebelum dia masuk ke gua singa, dia tahu bahwa habislah. Tapi dia tetap pergi dan dia tidak menyangkal Tuhan. Karena dia memiliki iman yang teguh. Dan pada saat dia masuk dan dia berdoa, saya percaya Tuhan memberikan damai dalam dirinya. Sehingga kamu tengok slide berikutnya, kita dapat melihat betapa tenangnya Daniel. Daniel tenang dan berdoa di tengah-tengah kesusahan. Kesetiaan Daniel kepada Tuhan tidak pernah tergugat. Dan kenapa dia dapat memiliki keteguhan yang seperti itu? Saya percaya kalau Daniel yang manusia dapat memiliki keteguhan dan damai yang seperti itu, kita semua juga dapat. Amin. Boleh katakan sebelah kanan kiri kalian, kamu pun dapat. Oke, jadi kita dapat melihat contoh daripada kehidupan Daniel ini. Dan apa yang membuat dia dapat tetap teguh dan memiliki kemenangan pada akhirnya, yaitu karena doa. Jadi kuncinya adalah doa. Katakan sama-sama, berdoa. Dan kita mau lihat apa yang terjadi pada saat kita berdoa. Poin yang pertama yaitu doa membentuk karakter yang teguh. Doa membentuk karakter yang teguh. Dan ini memerlukan proses. Doa tidak terjadi dalam satu masa. Tuhan bukan genie in the lamp. Tuhan, kehidupan kita sebagai Kristen bukan instant noodle. Karena semua instant noodle itu tidak baik untuk kita, betul? Walaupun kita suka yang instan, tapi kamu tahu apa yang terjadi? Baru ini saya dengar artikel bahwa ada Indomie ya, yang di Taiwan. Nah, itu ada konten yang menyebabkan kanker. Jadi kurangkanlah ya makan makanan seperti itu. Walaupun saya juga suka. Oke, jadi karakter terbentuk daripada disiplin rohani harian. Disiplin rohani harian tidak ada yang instan di dalam kehidupan kita. Rancangan terhadap seorang yang benar, walaupun Daniel mempunyai sifat yang unggul dan berintegriti dalam kepemimpinannya, tapi justru kadang kita bertanya dalam hidup kita, oke, saya mau menjadi Kristen yang kuat. Dan saya mau memiliki karakter yang baik. Saya mau memiliki integritas yang baik di dalam pejabat. Dan saya mau membangun kepemimpinan yang baik. Tetapi kadang apa yang terjadi? Justru pada saat kita memiliki karakter yang baik itu, musuh coba menjatuhkan kita. Amen? Dan itu yang sering kita sebut politik pejabat. Amen? Kadang kita merasa bahwa saya sudah sangat baik dan saya hidup dengan benar, tetapi ada yang coba menjatuhkan. Ini terjadi kepada Daniel juga, di mana kawan-kawan sepejabat dia mulai menjadi iri hati dan mencoba mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Dan hanya satu cara untuk menjatuhkan Daniel, yaitu dengan mengkaitkan dengan imannya. Jadi pengajaran bagi kita, cabaran yang menyerang kita tidak dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan jika kita berdoa. Dan kadang cabaran itu bukan karena kita tidak melakukan apa yang benar, tetapi karena kita melakukan apa yang benar. Amen. Mungkin karena kita merasa, apa salah saya Tuhan? Kenapa saya memiliki cabaran seperti ini? Dan kadang kita bertanya kepada Tuhan, kenapa? Dan mungkin kadang itu karena kita telah berada di dalam jalan yang benar. Dan kalau kita tahu bahwa kita berada di dalam jalan yang benar, berdisiplinlah. Bertekunlah. Jangan menyerah. Karena akhirnya kita akan melihat kemenangan. Dan kita akan lebih daripada pemenang seperti Daniel. Karakter terbentuk daripada disiplin rohani harian kita. Mari kita lihat juga dari selain pada Daniel, contoh yang berikutnya adalah daripada Yusuf. Slide berikutnya yaitu pembentukan karakter Yusuf. Apa yang terjadi kepada Yusuf? Kita tahu bahwa dia mendapatkan profesi ataupun mendapatkan penglihatan bahwa dalam mimpinya bahwa semua adik-beradiknya akan menyembah dia. Dan saat itu sebagai anak-anak yang muda, jadi saya juga mendorong setiap anak-anak muda. Kadang kita merasa saya lebih tahu, karena saya punya semua yang baik dalam diri saya. Dan bapak saya mungkin sekarang kamu ada degree, dan kamu pikir bapak saya tidak belajar, manalah dia tahu apa-apa kan. Tapi itu pun yang terjadi pada Yusuf. Mungkin saat muda dia ada kesombongan dalam dirinya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membentuk karakter dia.
Yaitu di mana kita lihat ada ujian dalam keluarga, di mana Yusuf difitnah, dibuang saudaranya, dan apa yang dia pelajari, dia belajar pengampunan. Kalau kamu lihat Kejadian 37 di mana Yusuf difitnah, lalu dia dibuang. Tapi dan kemudian apa yang ujian itu bukan berhenti di sana saja. Tuhan juga menguji integritas dia juga, di mana adanya godaan daripada istri Potifar. Itu bukan ujian itu. Kadang kita lihat apa yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita lihat sangat tempting. Tapi mungkin itu adalah ujian daripada kuasa kegelapan untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Atau itu ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita agar kita dapat melangkah lebih lagi di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amen. Jadi dalam ujian integritas ini, godaan daripada istri Potifar itu belajar tentang kesetiaan. Kemudian ujian itu tidak berhenti sana, dia dimasukkan ke penjara, itu dia mengalami ujian penantian. Di mana dia merasa dilupakan oleh Tuhan. Mungkin dia merasakan dilupakan oleh semua orang karena berada di penjara. Tapi apa yang dia lakukan, dia tidak idle, dia tidak diam saja. Jadi dimanapun kita berada, ada rencana Tuhan. Amen. Bukan berarti kita berada di atas pulpit inilah rencana Tuhan. Tidak, kita ada di belakang ataupun di mana kami pergi ke mission trip ke gereja di atas bukit, itu 1,5 jam dari Singkawang. Dan itu sangat terpencil. Sangat terpencil. Dan Pak Sao, dia bekerja di rumah sakit 1/2 jam daripada gereja di bukit itu. Dia rela untuk pergi ke sana. Walaupun kadang kita berpikir untuk apa, untuk siapa kami melakukannya. Dan untuk pergi ke sana saya berpikir 2, 3 kali, 4 kali untuk sampai ke sana. Dan sehari sebelum daripada kita pergi ke bukit itu hujan lebat, dan perjalanan pergi sana itu bukan mudah. Saya tempted untuk mungkin kita cancel saja. Macam mana perjalanan ini? Apakah itu berbahaya? 21 orang dari Malaysia, dari Kuching. Kalau kejadian kecelakaan macam mana? Itu tanggung jawab kami berdua dengan pastor. Tapi saya berdoa, Tuhan, biar besok jangan hujan Tuhan. Mohon daripada Tuhan. Tapi dan dengan iman, oke, jangan lihat cuaca. Dan sehari sebelumnya kamu tahu apa yang terjadi? Jalan ke bukit itu ada pokok yang tumbang. Pak Sao kami tengok, ada pokok yang tumbang, dan dia katakan puji Tuhan itu sudah dibersihkan. Jalan itu sudah dibersihkan. Dan kami pergi, dan pada saat saya sampai di sana, di gereja di bukit itu, saya mengingat kembali kepada Tuhan. Betapa setianya dia. Akhirnya sebenarnya 2 jam itu tidak ada apa-apanya. Kami sampai dengan selamat dan semua berjalan seperti apa yang direncanakan. Amin. Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kadang kita belajar untuk setia. Kadang kita pergi ke tempat yang dimanapun kita berada saat ini. Di rumah kamu, mungkin kamu berada di kampung atau di dalam keluarga kamu. Posisi apapun. Tanya Tuhan, apa yang kamu mau saya lakukan? Amen. Bagaimana saya dapat menjadi berkat? Jadi saya mendorong setiap pelajar, setiap pekerja juga, dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi berkat. Amin. Dan di sini kita lihat bahwa Yusuf belajar untuk sabar. Dan akhirnya setelah dia melalui masa itu, dia menjadi terkenal di penjara. Dan membantu banyak orang di dalam penjara. Amin. Kami pergi kepada tempat rehabilitasi juga. Saya bersyukur dan sangat salut dengan pembimbing di sana. Mereka rela untuk pergi ke sana untuk membantu mereka yang ketagihan untuk pulih daripada ketagihan. Itu bukan satu perkara yang mudah, tetapi mereka rela melakukannya. Kenapa? Karena mereka mau menjadi impact bagi orang-orang yang memerlukan. Amen. Ujian berikutnya yaitu ujian dalam kuasa dan berkat. Jadi ini juga satu perkara yang saya mau mendorong dan juga mengingatkan setiap kita yang berada di dalam posisi yang baik juga, di mana kadang kita rasa dalam kuasa dan juga berkat, kadang kita melupakan Tuhan. Amen. Jadi ingat itu, kembali pada Tuhan. Jika hidup kita baik, ingat Tuhan. Karena berkat yang kita terima itu adalah daripada Tuhan. Amen. Jadi pada saat kamu dapat lihat dari hidup Yusuf, pada saat dia berkelimpahan, dengan hikmat yang Tuhan berikan, dia menolong orang-orang di sekitarnya. Bahkan menolong
saudara-saudaranya yang telah menjual dia. Amen. Dan dia belajar mengampuni dan itu memberikan kesaksian yang besar. Amen. Next slide. Jadi apa yang kita perlu ingat, saya mau mendorong setiap kita dalam kehidupan Kristen kita. Kehidupan Kristen kita bukan hanya datang ke gereja, bukan hanya pelayanan. Tapi kita perlu ingat bahwa kita adalah Kristen terlebih dahulu. Kita adalah Kristen terlebih dahulu yang menjadi bapa, yang menjadi ibu, yang menjadi manajer, menjadi pekerja, menjadi pastor, pelayan Tuhan atau pemimpin Tuhan dan lain-lainnya. Ingat yang pertama, yaitu kita adalah Kristen terlebih dahulu. Amin. Jadi dimanapun kita berada, bawa itu. Kadang kita lupa. Saya pun mengakui bahwa kadang saya lupa. Karena saya pikir bahkan di dalam gereja juga kadang kita lupa. Kita mau mencapai sesuatu dan kita lupa. Kita mencoba melakukan banyak perkara dengan cara manusia. Dan kita melupakan karakter Kristus di dalam diri kita. Amin. Katakan sebelah kanan kiri kalian, saya adalah Kristen. Amen. Jadi matlamat paling utama kita sebagai anak Tuhan adalah strive to be like Jesus. Biarlah Kristus tinggal di dalam kita. Dan pada saat kita gagal, jangan putus asa. Kita akan gagal. Kadang saya akan gagal sebagai ibu yang baik. Kadang saya akan marah anak saya. Kadang saya ada tanduk juga dengan pemimpin saya. Tapi sebenarnya saya datang kepada Tuhan dan untuk memohon maaf. Dan kembali kepada apa yang Yesus akan lakukan kalau Yesus di dalam pihak saya. Amen. Jadi itu poin yang pertama. Itu membangun doa dapat membangun karakter kita. Doa dapat membangun karakter kita menjadi yang teguh. Dan kalau kita dapat bangun itu dalam setiap hari, maka pada saat cobaan datang, kita akan teguh. Kita akan tahu macam mana untuk respon. Walaupun orang melakukan perkara yang jahat, kita dapat menjadi tenang. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Dan poin yang kedua, yaitu doa memberi kekuatan di tengah ujian. Kadang doa tadi sudah saya katakan bahwa membawa lebih banyak cabaran. Dan kita katakan, Tuhan, kenapa ini terjadi dengan saya? Kenapa mereka yang jauh dari Tuhan, tidak pernah datang gereja, tidak pernah membaca firman Tuhan. Mereka di luar sana, tapi kenapa kehidupan mereka lebih baik dari kita? Sedangkan saya yang sudah setia dengan Engkau, hidup dengan benar, malah justru saya mengalami banyak cabaran. Saya mengucap syukur. Kenapa? Karena setan bekerja keras. Berarti kamu berada di dalam track yang benar. Amin. Kamu dalam jalan yang benar. Dan setia dengan Tuhan. Seperti kisah Yusuf, juga kisah daripada Ayub juga. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Dan bagaimana setan berusaha untuk menjatuhkan dia. Tapi tidak berhasil karena mereka memiliki keteguhan. Dan kuncinya adalah doa. Dan doa memberi kekuatan. Pada saat kita malam ujian, marilah kita berdoa. Walaupun saya dapat katakan doa bukan jaminan bebas daripada masalah. Kita tidak akan pada saat saya berdoa, seperti tadi saya katakan, Tuhan bukan genie in the lamp. Tidak, kita setelah doa baru keluar dari kamar, kita akan semua masalah hilang. Tiba-tiba mukjizat terjadi langsung. Tidak. Dan jadi bukan bebas daripada masalah. Tapi jaminannya adalah kekuatan di tengah masalah. Dan kekuatan itu sangat penting di tengah masalah. Karena hanya dengan kekuatan itu kita baru dapat terlepas daripada cobaan ataupun cabaran yang kita alami. Amin. Ketenangan kita dalam menghadapi cabaran akan memberikan kita kekuatan. Memberikan kita hikmat. Daniel ditangkap, tapi ya kamu tengok di sini. Dia tidak melakukan apa-apa. Kalau kita baca dari firman Tuhan, kita dengarkan yang tadi, yang sibuk untuk membantu dia adalah Raja Darius, betul? Dia pun merasa kesal dengan apa yang dia lakukan untuk memberikan perintah seperti itu. Dan dia tahu bahwa baru dia sadar bahwa itu adalah jebakan daripada musuh-musuh Daniel. Dan dia berusaha sampai pagi, dia coba untuk mencari jalan untuk mengeluarkan Daniel daripada masalah itu. Tapi akhirnya kita lihat di sini juga manusia, pertolongan manusia bersyukur karena mereka dapat menolong kita. Tapi ingat, manusia hanya sampai beberapa batas saja. Akhirnya Raja Darius katakan, biarlah
Allahmu akan menolongmu. Amen. Karena akhirnya ujian itu juga bukan, sebenarnya cabaran itu, ujian itu bukan hanya untuk Daniel, tapi untuk Raja Darius juga. Betul? Kalau kita baca dengan baik firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan Raja Darius. Dia mencari cara manusia untuk membantu Daniel untuk keluar daripada masalah itu. Dan dia tidak mendapatkannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Raja Darius yang bukan orang percaya kepada Tuhan Daniel. Dia katakan, kiranya Tuhanmu yang akan membebaskan kamu. Amen. Jadi cabaran yang kita hadapi kadang bukan untuk kita sendiri, mungkin untuk orang di sekitar kita juga, untuk membangun iman mereka. Mungkin itu untuk keluarga kita juga, untuk menolong kita. Masa mama saya meninggal, saat itu, pada saat saya kembali, pada saat pemakaman masa itu, wake moment sebelum dia dikuburkan, banyak sekali saudara mara yang datang, uncle, auntie, semua datang. Saat itu saya percaya Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Di mana mereka bercerita bagaimana kehidupan mama saya, bagaimana. Dan saat itu ada satu reconciliation juga terjadi. Ada juga masalah yang uncle saya alami dan akhirnya dia dapat solusi. Karena kami berbicara macam mana untuk menyelesaikan perkara yang sudah lama tidak dapat diselesaikan. Amen. Jadi Tuhan bekerja di dalam setiap perkara kalau kita mau mencari Tuhan. Amen. Jadi jangan heran kalau doa justru membawa ujian. Tapi tanya Tuhan, apa yang engkau mau saya pelajari. Amen. Kita lihat slide berikutnya. Ini yang terjadi. Kita perlu belajar untuk tukar perspektif kita. Kalau kita lihat gambar itu, pada saat dia berdoa, Tuhan lindungi saya. Tapi apa yang terjadi? Kena batu. Dan dia katakan, Tuhan, why God? Tapi kadang itu yang kita lihat. Kita hanya zoom in kepada satu saja. Itu saja, batu kecil itu. Tapi kalau kita walk back dan kita lihat sebenarnya Yesus telah menghalang kita daripada batu-batu yang lebih besar. Amen. Lagi batu-batu yang besar. Karena pada saat kita mengalami cabaran, satu perkara yang saya mau dorong kita untuk membantu kita melewati masa itu juga adalah tukar perspektif kita. Bersyukur atas perkara yang lebih buruk tidak terjadi kepada kita. Amen. Contohnya kalau kita mungkin mengalami kecelakaan kereta. Mungkin kereta kita ada cacat. Tapi kita dapat bersyukur untuk melewati masalah itu, untuk kita tidak mulai marah-marah pada orang yang menabrak kita. Kita boleh katakan, Tuhan bersyukur karena kita selamat. Amen. Kalau kita terluka, bersyukur karena tidak ada luka yang lebih parah lagi. Amen. Jadi kita dapat melihat, tukar perspektif kita untuk bersyukur atas perkara yang lebih buruk tidak terjadi kepada kita. Dalam Daniel pasal 6 itu kita melihat bagaimana Daniel mengalami perkara yang sangat buruk. Dijebak, difitnah, bahkan dilempar ke gua singa. Namun karena keteguhan dalam doa, Allah melindungi dia. Karena pada saat kita berteguh, pada saat kita tukar perspektif kita, maka kita akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amen. Doa adalah latihan yang membangun otot-otot rohani kita. Slide berikutnya. Di mana kita perlu bangun spiritual muscle kita. Di Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amen. Dan otot itu tidak dibangun dalam satu hari. Saya lihat baru-baru ini ada post, ada yang rajin pergi gym. Sudah kurus, sudah berotot kah? Jadi kita semua melawat pada saat kita pergi gym. Tidak satu kali kan? Kalau dia satu hari dapat. Tidak kan? Berkali-kali kan? Kita akan, sis, walaupun sis tidak bagi tahu, sis pergi gym setiap minggu. Dan sis dapat merasakan tubuh sis lebih sehat lagi, lebih kuat lagi. Dan saya juga menyiapkan kaki saya. Karena kalau sudah tua, kamu tahulah kaki tidak kuat. Jadi bangun, doa adalah latihan untuk bangun otot rohani kita.
di dalam menghadapi ujian. Katakan sebelah ada kanan kiri kalian, mari kita bangun otot rohani. Amin. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah next slide. Next slide. Doa membawa kemenangan dan kesaksian. Doa membawa kemenangan dan kesaksian. Kemenangan pribadi Daniel, di mana kita melihat ada 3 kemenangan yang saya mau kongsikan di sini, yaitu kemenangan pribadi, di mana Daniel diselamatkan. Mulut singa ditutup oleh malaikat. Itu adalah kemenangan pribadi. Akhirnya, setelah kita bertekun di dalam doa, kita akan melihat kemenangan pribadi. Dan mulut singa ditutup. Itu adalah mukjizat. Mukjizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Berapa di antara kalian pernah mengalami di mana kalian berdoa bersungguh-sungguh dan kalian melihat kemenangan di akhirnya? Boleh angkat tangan kalian? Amin. Pegang itu saudara-saudari. Karena itu adalah kesaksian yang akan menghibur kamu ataupun membuat kamu terus bertahan jika kamu menghadapi cabaran berikutnya. Amin. Dan di sana Tuhan mengutus malaikat. Dan apa yang terlakukan itu Tuhan akan bekerja. Apa yang kita lihat dalam kehidupan Daniel adalah Tuhan bekerja. Jadi kemenangan rohani juga. Musuh dipermalukan dan mendapat ganjaran. Apapun yang kita lalui, kadang kita berpikir tidak adil. Kenapa mereka tidak dihukum? Kenapa mereka tidak diadili? Tapi Tuhan adalah pengadil kita. Amin. Tuhan adalah pengadil kita. Dan yang terakhir adalah kemenangan. Kemenangan kesaksian. Raja Darus mengakui Tuhan. Dan saya percaya bahwa suatu saat nanti daripada kesaksian hidup saya dan bagaimana itu membantu abang saya menerima Yesus. Kesaksian hidup saya dan kakak saya membawa mama saya mengenal Yesus. Dan saya percaya suatu saat nanti di hadapan daripada kesaksian bapak saya, abang yang kedua saya dan kakak yang ketiga itu akan menerima Yesus juga. Amin. Jadi kesaksian itu tidak akan pernah melepaskan kita dari kesaksian itu akan membantu bagi orang dan memberkati orang lain juga. Amin. Saya akhiri ini dengan satu cerita petani. Ada seorang petani tua Kristen di sebuah kampung kecil. Jadi setiap hari sebelum matahari terbit dia akan duduk berada di beranda rumahnya dan berdoa. Dan semua orang di sekelilingnya mengatakan itu ada perkara yang sia-sia. Bahkan ada yang mengolok-ngolok dia. Macam, kenapa kamu berdoa? Pakai 15 menit itu mungkin lebih baik untuk kamu bekerja atau melakukan perkara lain. Tapi suatu ketika apa yang terjadi? Kampung itu mengalami kemarau yang panjang. Karena kemarau itu maka tanaman rosak dan semua ladang-ladang menjadi kering. Tetapi ladang petani tua itu saja yang masih hijau. Hanya ladang petani itu saja yang masih hijau. Dan orang heran dan mereka bertanya, kenapa ladang kamu masih hijau dan tidak kering? Dan dia menjawab dengan tenang, karena setiap hari saya berdoa. Dan pada saat saya berdoa, Tuhan memberi hikmat kepada saya. Tuhan bagi saya hikmat, gali parit kecil. Dari mana parit kecil itu akan membantu untuk mengirigasi tanaman dengan baik. Jadi dia tidak perlu kerja keras karena tidak perlu pergi dari ujung sana ke sana untuk mengairi. Karena dengan parit kecil itu akan ada air yang mengalir dan semua tanaman dapat mengambil air daripada akar. Betul? Jadi berdoa, Tuhan bagi hikmat membantu dia untuk mengurangi kerja keras dia. Amin. Dan dari hikmat Tuhan juga dia tampung air hujan. Dia tampung air hujan, Tuhan bagi hikmat dia untuk tampung air hujan. Dan kemudian menggunakannya dengan bijak. Dan karena dia tampung air hujan itu, jadi pada saat kemarau, dia masih ada air. Jadi bagi kita yang mulai mengalami tidak ada air, air supply tidak datang karena air tidak ada minggu lalu. Air supply tidak ada. Air supply tidak ada. Kami pun kena kan. Jadi apa hikmat yang perlu kita ambil? Siapkan water tank atau tampung air di rumah. Karena 2 tahun lagi kita akan mengalami perkara ini. Oke?
Jadi kita lihat sini, pada saat petani berdoa, apa hikmat yang dapat kita pelajaran yang dapat kita ambil dari petani ini yaitu damai. Tuhan beri dia damai sehingga dia dapat berpikir, mendapatkan hikmat. Dan dengan doa dia bersyukur dan itu membuka pintu sukacita dan hikmat untuk melihat banyak cara untuk membantu petani tersebut. Dan itu berkatnya. Pada saat kemarau, tanaman tetap subur dan juga dia dapat tetap supply makanan dan juga tanaman, sayur-sayuran kepada orang-orang di kampung tersebut. Amin. Jadi apa yang kita lakukan dengan berdoa itu akan membawa hasilnya. Amin. Jadi sebagai kesimpulan, next slide. Oke. Saya mau mendorong setiap kita bahwa kehidupan Kristen kita, marilah kita menjadi pengikut Kristus di luar bangunan gereja juga. Pastor dan sis mengikuti Eagles Development Training ini, di mana kami dapat merasakan bahwa membuka mata kami bahwa kehidupan Kristen bukan hanya di gereja. Jangan kita lepaskan topi Kristen kita pada saat kita keluar gereja. Tapi bawa itu di dalam rumah kita, bawa itu di dalam keluarga kita, bawa itu di dalam tempat kerja kita, bawa itu di dalam perusahaan kita. Kami bertemu orang CEO yang company-nya setiap minggu akan ada live group. Kami berjumpa dengan orang yang bersaksi, yang mengatakan tidak kepada korupsi. Dan kamu tahu Tuhan memberkati dia. Mereka tidak perlu lobby bisnis dan menggunakan cara under table untuk dapatkan bisnis. Tuhan menyediakan. Amin. Kenapa? Karena itu adalah kehidupan Kristen yang sejati. Bukan hanya di gereja. Dan kadang kita juga sebenarnya kita yang berada di gereja ini, saya juga mau mendorong kita, jangan kita menjadi lebih duniawi dibandingkan orang di luar sana. Amin. Kadang tanpa hati-hati kita juga membawa nilai-nilai dunia ke dalam gereja kita. Amin. Dan sebagai kesimpulan, terakhir, kalau kamu lupa apa yang saya kongsikan, atau kamu sibuk main game, ada kan sini? Oke, mari kita ingat untuk selalu recharge spiritual battery kita. Dan source-nya hanyalah Tuhan. Siapa di sini yang tidak ada handphone? Angkat tangannya. Jangan angkat tangan, karena semua pasti ada handphone kan. Kalian pasti ingat untuk charge handphone kah setiap hari? Ingat. Ada yang tidak ingat charge handphone? Ada. Kalau tidak ada handphone satu hari, apa rasanya? Wah, macam gatal tangan kanan kiri kan? Oke, jadi begitu juga dengan kehidupan rohani kita perlu di-charge. Amin? Katakan kepada sebelah kanan kiri kalian, mari kita charge kehidupan rohani kita. Dengan slide berikutnya, hanya dengan charge kehidupan rohani kita, maka kita dapat go a distance with the Lord. Last a distance and finishing well. Saya mendorong setiap kita, hari ini, inilah doa dan kerinduan saya, bahwa setiap kita akan finish well and go a distance dengan Tuhan. Manapun kita bermula saat ini, dimanapun posisi kita, mari kita untuk finish well. Amen. Dan terakhir, sebelum kita, saya mau menjemput musician, saya titipkan satu ayat yang paling singkat. Kalau kamu lupa apa yang saya ajarkan hari ini, saya kongsikan hari ini, ingat saja, ini kita memorize sama-sama. Jadi kalau kamu menghadapi cabaran, ingat 1 Tesalonika, kita katakan sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Katakan sekali lagi, tetaplah berdoa. Katakan sebelah kanan kiri kalian, tetaplah berdoa. Amin. Singkatkan, jangan lupa. Oke, jadi Hopkins nanti pas jumpa pastor, ingatlah ayat yang hari ini. Ingat. Oke, mari kita datang kepada Tuhan. Oh ya, saya ada ini, kamu tengok gambar kehidupan kita adalah seperti puzzle ini. Boleh main musiknya. Cantik kan? Sebenarnya inilah kehidupan kita, saudara-saudari. Tetapi kadang life happen.
kehidupan terjadi. Life happen. Kita kehilangan kerja, kita kehilangan uang, kita kehilangan orang yang kasihi. Saya boleh merasa sedih dan saya boleh memilih untuk duduk di rumah untuk merenungkan kenapa mama saya meninggal. Saya boleh lakukan itu kalau saya mau. Karena life happen, messy. Saya boleh bertengkar dengan adik-beradik saya. Untuk adik-beradik, saya tak ada adik, saya paling kecil. Saya boleh bertengkar dengan kakak saya, abang saya. Untuk perkara-perkara kecil. Karena saya pegang satu pasal saja. Satu bagian pasal ini. Dan saya selalu fokus kepada ini. Ini tidak benar, ini tidak benar. Dan kalau saya fokus saja, itu ada yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan kehilangan the perfect picture yang daripada Tuhan untuk hidup kita. Amen. Banyak lagi perkara, saudara-saudari. Perkara daripada, jangan fokus pada kelemahan kita. Karena tidak akan habis-habisnya. Tidak habis-habisnya. Saya tidak tinggi, tidak akan berubah. Tidak mungkin besok saya dapat 1 meter, 10 cm lagi. Tidak. Jangan fokus kepada perkara yang kecil, saudara-saudari. Mungkin hari ini kita tidak ada yang orang lain ada. Jangan tengok itu, tapi tengok the full picture yang Tuhan ada untuk kamu. Dan itulah kehidupan kamu. Dan itu sangat indah. Gambar itu indah, bukan karena itu harus sama. Tidak, kehidupan kita tidak sama. Karena semua kita adalah berharga di mata Tuhan. Amen. Saya katakan di bukit sana, siapa kata kehidupan mereka tidak baik? Kadang banyak kali orang dah balik daripada mission mengatakan, apa yang kamu pelajari? Saya pelajari bahwa saya bersyukur karena hidup saya tidak seperti mereka. Kadang saya pikir mungkin bagus kesaksian itu. Tapi kalau kita pikir kembali lagi, apakah kehidupan mereka itu tidak baik? Belum tentu, saudara-saudari. Amen. Kamu mungkin hidup di kota. Tidak ada bateri. Tes. Ini saya mau bagikan, sorry ya, bagi saya 5 menit. Karena saya mau kita mengubah perspektif kita. Karena kita berkata bahwa saya bersyukur kehidupan saya lebih baik dari orang itu. Yang mungkin kita pikir berkurangan. Mungkin yang tinggal di kampung atau tinggal di bukit. Yang hanya makan sambal, tapi sambal itu sedap sekali. Oke. Belum tentu kehidupan mereka tidak baik, saudara-saudari. Kita mungkin hidup di kota dengan kebaikan, segala kemewahan atau segala kemudahan. Tapi mereka memiliki udara yang segar, yang kita tidak ada. Dia dapat bangun pagi dan tengok pemandangan indah, yang kita tidak dapat tengok. Amen? Jangan compare. Karena Tuhan memiliki gambaran yang sempurna dalam hidup kita. Dan itu yang akan mengubahkan kehidupan kita sebagai Kristen. Dan itu yang mengubahkan kepenuhan yang sepenuhnya sebagai Kristen. Dan kamu akan dapat berbicara seperti Paulus katakan. Saya mengalami segala masa, tetapi dalam segala masa itu saya berkecukupan. I'm contented. Saya berkelimpahan karena saya memiliki Tuhan. Amen. Amen. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Saya mau menjemput setiap kita untuk bangkit kembali. Bangkit. Dan kita nyanyikan lagu ini. Karena di dalam Yesus, karena Yesus telah memberikan kita hidup dan kasih. Dan di dalam Yesus kita memiliki segalanya. Haleluya, amin.